Selamat siang, Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang, Dewa. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya selaku CGP, di mana pada hari ini saya ingin melakukan sesi wawancara. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sangat baik. Sangat baik, Iya. ya meskipun cuaca sedikit hujan ya. Ya. Baiklah Ibu. Jadi pada saat wawancara ini yang akan yang tanyakan nantinya itu berkaitan dengan pengambilan atau praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan. Jadi itu terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, ataupun untuk kasus-kasus dilema etika yang dimana dilema etika itu sama-sama benar. Ya. Bagaimana Ibu? Ya, mengerti. Ya, siap ya? Siap. Baiklah, jadi nanti untuk kedepannya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Ibu ya. Nah, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini jika di sekolah ada kasus-kasus, jadi yang langkah Ibu dalam mengidentifikasi kasus itu, yang pertama adalah Ibu mencari faktanya terlebih dahulu. Kenapa mencari fakta? Supaya Ibu memahami apa penyebab adanya kasus itu. Sehingga kalau kita sudah paham, kita akan bisa memikirkan solusi yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan untuk menangani kasus tersebut. Jadi di sini Ibu akan lihat kasus itu termasuk bujukan moral, apa dilema etika, di mana di antara keduanya ini kita perlu tinjau yang mana kasus ini apakah dia melanggar peraturan yang berlaku atau tidak. Jadi itu langkah Ibu dalam mengidentifikasi kasus. Baik, jadi dalam mengidentifikasi kasus itu Ibu mencari fakta dulu ya. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jika seperti ini kasusnya, ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi Ibu akan berpikir, lihat kasus tersebut yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku supaya tidak salah, walaupun itu ada dua kepentingan yang sama. Karena apapun jenis kasusnya, kita tidak boleh melenceng dari sebuah aturan. Ya. Jadi Ibu tetap pada prinsip pada aturan. Ya. Dan yang kedua, setelah kita lihat untuk aturannya, kita lihat kepentingannya juga. Mana yang menyangkut untuk orang banyak, ya. Jangan sampai keputusan itu hanya menguntungkan personal sifatnya. Jadi hasil dari keputusan itu harus untuk orang banyak. Ya, digodok lah itu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya dalam menentukan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus? Ya, dalam menangani kasus ini, langkah-langkah apa yang pernah Ibu lakukan? Ya, langkah-langkahnya pasti yang pertama, pasti yang akan ada laporan kepada Ibu selaku pimpinan, oh ada kasus seperti ini Bu. Nah, yang kedua, Ibu cari dulu faktanya, jelas itu penyebabnya. Kemudian baru kita panggil orang-orang yang ada dalam kasus yang itu, terlibat dalam yang kasus terlibat itu. dalam kasus itu kita panggil untuk mencari sebuah kebenaran. Setelah itu baru kita pikirkan solusinya bersama. Itu Itu langkah-langkah. bisa dilakukan melalui musyawarah bersama Ya, dulu ya. iya. Nah, terus
selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang dari langkah-langkah yang sekian yang Ibu ambil itu yang paling efektif yang mana? Yang paling efektif adalah dengan cara musyawarah. Karena dengan musyawarah kita akan mewakili bersama dalam menyelesaikan kasus itu, bukan kepentingan pribadi yang main di sana dalam mengambil keputusan. Seperti itu untuk menyangkut kebersamaan. Nah, jadi kalau saya dapat simpulkan, jadi kalau kita dalam mengambil keputusan bermusyawarah itu kan banyak ada pikiran-pikiran, Ya. banyak ada solusi-solusi dari Ya. teman-teman ya. Jadi solusi yang disampaikan oleh teman-teman itu bisa Ibu jadikan pertimbangan. Ya, pertimbangan dan nantinya kita akan sepakati Ya. mana dari solusi yang terbaik untuk menangani kasus tersebut. Jadi Ibu menganggap bahwa musyawarah itu adalah yang paling efektif Yang paling dalam hal ini efektif, ya. untuk mencapai mufakat ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu alami dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, sekarang tantangannya ini. Ya, tantangannya itu sebenarnya berada pada unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya. Ya, kenapa? Karena di saat menangani sebuah kasus untuk memberikan sebuah solusi, kita terkadang, jujur pada Ibu sendiri, terkadang ada main perasaan. Ya, ada main perasaan. Main perasaan ya. Ya, ada rasa segan kadang muncul, ada rasa tidak enak, ya. Karena kita memikirkan perasaan orang lain. Gitu. Kalau Ibu memberikan sebuah keputusan ini, apakah orang tersebut menerima? Apakah dampaknya? Gitu. Jadi di sini hambatannya adalah pasti perasaan. Terus dalam hal ini apakah itu ada kaitannya dengan istilah baper itu ya Bu, bawa perasaan itu ya? Ada ya? Tergantung. Kalau kita sebagai pemimpin pasti tidak bisa menyenangkan semua orang kan, pasti ada dicari celah-celahnya, tetapi tidak usah itu dipikirkan. Yang jelas pasti yang baper itu pasti dampak orang tersebut gitu. Jadi semasing kita sesuai dengan aturan yang berlaku ya, tidak melenceng lah istilahnya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, di sini tergantung dari sikon permasalahannya. Situasi permasalahannya. Ya, situasi permasalahannya. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Nah, jika ada kasus, kemudian Ibu identifikasi kasus tersebut, lalu Ibu cari tahu pembenarannya seperti apa supaya Ibu memahami akan kasus tersebut. Nah, jika kasusnya kecil, Ya. bisa diselesaikan di tempat itu juga. Tidak perlu Ibu membuatkan jadwal yang bagaimana itu. Ya mungkin melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Bisa rasa sifatnya skalanya kecil ya. Ya, itu langsung di tempat, tidak lagi diperpanjang. Tetapi kalau kasusnya itu memang membutuhkan untuk pemikiran bersama, Ya. untuk dimusyawarahkan, pasti Ibu harus membuat SOP-nya dulu. Berarti Ada skala jadwalnya. kasusnya ini sudah Ya, besar. Jadi Ibu buat jadwalnya, kemudian siapa yang terlibat yang akan di dalam. diajak musyawarah, supaya nanti solusi yang diambil itu tepat dan memang itu atas pemikiran kita bersama. Pernahkah mungkin selama ini Bu ya dalam pengambilan keputusan yang misalnya skalanya besar, Ya. pernahkah Ibu mengundang komite sekolah untuk menyelesaikan jelas. permasalahan itu apa? Ya, pernah, karena permasalahan itu melibatkan tentang sekolah. Jadi siapa yang berkepentingan di sekolah pastilah wajib kita undang, apalagi itu komite, Ya. wajib tahu. Begitu juga dengan Guru, orang tua siswa. ya orang tua siswa itu pasti itu. Jadi semua warga Ya. sekolah yang ada itu Ibu libatkan. Ya, makanya itu perlu ada SOP-nya, kita susun jadwalnya. Nah, itulah
Ibu sampaikan tergantung dari situasi dan kondisi kasus tersebut. Mungkinkah dalam penyelesaian kasus yang Ibu rasa skala besar itu yang sudah pernah Ibu lakukan itu penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang lama, Bu? Mungkin 1 minggu atau bahkan sampai 1 bulan gitu, Ibu? Oh tidak, jadi pada saat sudah kita jadwalkan untuk mencari solusinya, kita adakan pertemuan, ya sudah kita sudah dapatkan sebuah keputusan yang memang untuk kepentingan bersama, tidak sampai lama. Berarti selama ini belum pernah ya. Jadi kalau meskipun itu skalanya besar, hanya cukup kita sekali aja Ya, Ibu ini ya. sudah bisa diselesaikan. Ya. Baik. Apa tuh namanya, maksimal lah 2 kali. Kalau misalnya di pertemuan pertama kita belum mencapai kesepakatan, ya kita carikan jadwal yang Lanjut ke pertemuan kedua ya, lagi. seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu. Nah, sekarang di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pasti ada, panutan itu pasti ada. Nah, Ya, apalagi jika ada sebuah kasus yang dilema etika ini masih ibu pikirkan cari solusinya bagaimana ya. Nah, biasanya di situ ibu mencari pendapat yang ibu anggap sebagai panutan. Ya, ibu sharing gitu. Nah, sharing di sini, diskusi ya, Bu, ya? sharing diskusi. Kemudian itu ibu akan pilih, apakah pendapat yang ibu anggap itu sebuah panutan itu cocok enggak dengan kasus yang ibu hadapi. Nah, tidak langsung segera menerima walaupun itu mereka adalah panutan bagi ibu, tapi ibu pikirkan lagi apakah itu cocok enggak. Itu ibu hanya kepada orang yang ibu anggap panutan itu mencari pendapat-pendapatnya. Jadi dari banyak sisi kan jadinya kita punya pemikiran untuk membuat keputusan itu yang sudah tepat. Di sini yang ibu jadikan panutan adalah, nah ini sosoknya ya, Ya, sosok seorang sosoknya. seperti apa yang Ya. Ibu jadikan panutan itu? pertama bisa guru senior. Guru senior, Ya, oke. dilihat dari cara kinerjanya yang ibu amati sehari-hari. Bahkan juga guru senior juga bisa. Guru junior? Guru Oh, guru junior, junior. ya guru junior juga bisa. Karena junior sekarang kan banyak yang inovatif, Ya. yang lebih bagus lagi ininya dalam pengembangan dirinya. Nah, itu bisa juga ibu jadikan panutan. Dan terakhir itu rekan-rekan sesama kepala sekolah. Rekan-rekan Ya. kepala sekolah. Nah, Itu. pernahkah Ibu meminta bantuan misalnya dalam penyelesaian kasus itu meskipun ini skalanya kecil ataupun besar melibatkan pengawas sekolah? Kalau misalnya kasusnya itu menyangkut hal sekolah, ya pasti kita bisa bertanyalah sama pengawasnya gitu. Tetapi semasih ruang lingkupnya masih intern, kita selesaikan secara intern aja dulu. Tapi selama ini sama ada permasalahan itu pernahkah Ibu berkoordinasi dengan Pernah, pengawas? misalnya ada yang tidak belum ada hal yang dimengerti, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih, ibu pasti tanya ke pengawas. Meskipun itu melalui Telepon ya. ya. Nah, kadang-kadang bertemu di suatu tempat. Ya. Oke, baik Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selaku kepala sekolah mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pengalaman yang ibu rasakan selama mengambil sebuah keputusan dilema etika, jadi ibu pasti yang ibu petik adalah kita dalam mengambil sebuah keputusan tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Itu. Kedua, kita harus cari faktanya untuk mengetahui kebenarannya. Lalu ketiga, kita pahami supaya bisa memikirkan solusi yang tepat dan untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi tidak boleh membawa kepentingan pribadi dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi itu. Dan perasaan harus
dijaga juga, jangan terlalu ikut perasaan, terbawa perasaan, rasa segan, rasa tidak enak. Kadang-kadang perlu sebuah ketegasan. Perlu sebuah ketegasan. Ya, Baik. betul. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang ya terkait dengan dilema-dilema etika yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat siang. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Ibu ya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Ya. Bisa lambaikan tangannya dulu di sana. Ya.